Shalom, apa kabar adik-adik semua? Puji Tuhan, senang sekali Tante Shana sama Alena. Hai teman-teman, apa kabar? Iya, puji Tuhan ya. Kita ketemu lagi, kita mau beribadah sekolah minggu hari ini. Ayo semuanya udah siap? Kita hari ini Tante mau bawakan satu buah cerita ya. Bagaimana adik-adik anak sekolah minggu yang masih kecil tapi bermanfaat ya, hidupnya berarti ya. Kalau kita kemarin baru saja melakukan ibadah Paskah ya, diberi kemenangan karena Tuhan Yesus sudah disalibkan kemudian bangkit seperti yang Kak David sampaikan di minggu lalu ya. Tuhan Yesus bangkit memberikan kemenangan buat kita umat-umat pemenang. Iya, puji Tuhan. Haleluya ya. Hari ini Tante mau bawakan cerita firman Tuhan tentang biji sesawi dan ragi. Apa sih biji sesawi? Apa sih ragi? Ayo ya. Sebelum itu, ayo kita persiapkan dulu. Kita mau awali dengan berdoa dan nanti juga kita akan bawakan satu pujian terlebih dulu ya. Kemudian baru kita akan masuk ke dalam firman Tuhan. Ya Lena ya? Iya, Tante Shana udah gak sabar Lena mau denger. Iya, puji Tuhan ya. Kita mau sama-sama dengarkan firman Tuhan. Ayo kita mau berdoa terlebih dulu ya. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan. Hari ini kembali bisa bertemu di dalam ibadah sekolah minggu dengan anak-anak yang ada di rumah, adik-adik yang ada di rumah. Kiranya Tuhan tolong lewat pujian, lewat firman Tuhan yang mau kami dengar, biarlah Tuhan menjadikan kami bersemangat untuk tetap ada di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami memulai ibadah sekolah minggu pagi ini. Tuhan Yesus tolong lawati anak-anak yang ada di rumah, Bapak mamanya juga Tuhan yang mendampingi, sehingga kami semua boleh diberkati. Terima kasih Bapak di dalam sorga, kami berdoa dan bersyukur, kami memulai ibadah sekolah minggu kami pada pagi siang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Amin, puji Tuhan. Iya, puji Tuhan. Waduh, Alena semangat. Ayo, adik-adik di rumah, kita memuji nama Tuhan dulu ya. Satu pujian kita mau naikkan. Ayo kita sama-sama memuji nama Tuhan. Adik-adik, Tuhan Yesus sayang dengan adik-adik. Walaupun kecil, kita dekat dengan Tuhan, erat melekat kepadanya. Yesus adalah guruku. Iya, amin. Ayo puji Tuhan. Adik-adik, Ayo. kalian kecil, kalian tetap setia, belajar taat, dan mengasihi sesama. Amin. Tuhan Yesus sayang kalian. Yes. Punya iman besar, biar aku kecil, aku tetap setia. Biar aku kecil, aku belajar taat. Biar aku kecil,
mengasihi sesama. Ada Yesus di hatiku, Yesus adalah guruku, Yesus yang melatihku, aku jadi kuat. Dia Aku kecil, punya iman amin. besar. Yes, amin. Biar aku kecil, aku tetap setia. Biar Aku kecil, aku belajar taat. Biar aku kecil, mengasihi sesama. Ada Yesus di hatiku, Yesus adalah guruku, Yesus yang melatihku, aku jadi kuat. ada Yesus Di hatiku, Yesus adalah guruku, Yesus yang melatihku, aku jadi kuat. Aku jadi kuat. Aku jadi kuat. Ingat adik-adik, Tuhan Yesus sayang kita semua. Amin. Tuhan Yesus sayang kita semua ya. Sekalipun adik-adik masih kecil, tetapi Tuhan mau melatih adik-adik menjadi kuat ya, kuat di dalam Tuhan ya. Seperti apa? Nah, kita akan masuki firman Tuhan di pagi siang hari ini. Alena sudah siap? Alena sudah siap. Ayo, teman-teman di rumah udah siap apa belum? Alkitabnya disiapkan dulu ya. Ayo, jangan sambil tidur-tiduran dan main game ya, nggak boleh. Kita sekarang saatnya mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhannya kayaknya menarik banget kali ini. Alena biar masih kecil, tapi pengen hidupnya juga dipakai Tuhan. Adik-adik, teman-teman, mau juga kan seperti itu? Alena mau. Iya, puji Tuhan. Alena mau. Ya, teman-teman di rumah juga, adik-adik di rumah juga pasti mau, Alena. Iya, Tante Syana. Ya, sekarang sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita lipat tangan, kita mau berdoa. Nah, sekarang Alena, Tante minta untuk berdoa ya. Iya, Tante Syana. Ayo teman-teman di rumah, kita mau berdoa buat firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih ya. Kami sudah memuji nama Tuhan tadi. Biar kami kecil, kami mau dilatih Tuhan supaya kami bermanfaat, supaya hidup kami berguna bagi Tuhan, bagi sesama. Saat ini Tante Syana mau kasih firman Tuhan buat kami. Lawati setiap kami ya Tuhan. Kami mau mendengarkan firman-Mu. Teman-teman Alena yang di rumah juga yang dengerin firman Tuhan, Tuhan Yesus jagai mereka supaya kami menerima berkat dari apa yang kami sudah dengarkan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sangat baik. Puji Tuhan. Ya, sudah siap ya teman-temannya Alena di rumah ya. Saat ini firman Tuhan yang mau Tante Syana sampaikan kecil tapi bermanfaat. Iya, puji Tuhan ya. Tadi di awal Tante Syana sudah sampaikan, biar kecil ya, anak-anak sekolah minggu, namanya anak-anak sekolah minggu ya, masih kecil-kecil. Ada yang masih kecil banget,
ada yang madya ya, kemudian ada juga yang sudah mulai menginjak remaja ya. Nah saat ini bagaimana kita mau diberkati sedari kecil dan kita juga mau jadi berkat ya. Yuk sama-sama yuk kita buka Alkitab kita. Ayo teman-teman buka Alkitabnya. Iya, buka Alkitabnya ya. Dari Matius 13 ayat 31 sampai 33 ya. Matius 13. Oke. Nah, di sini Tante Siana dibantu sama Alena ya untuk bacakan firman Tuhan ya Alena ya. Iya Tante Siana mau banget dong. Teman-teman sudah dapat Matius 13 ayat 31 sampai 33. Judul perikopnya ini perumpamaan tentang biji sesawi dan ragi. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain. Bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Kerajaan sorga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai kamir seluruhnya. Puji Tuhan. Sudah Tante Siana? Iya, terima kasih ya Alena ya. Puji Tuhan ya. Perumpamaan tentang biji sesawi dan ragi. Biji sesawi tadi firman Tuhan katakan sesawi itu sayuran ya. Bijinya tuh kecil sekali. Tetapi ketika tumbuh dan menjadi besar ya, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang di cabang-cabangnya. Wah, luar biasa ya. Dari yang kecil tapi menjadi bermanfaat ya. Kemudian tadi bahkan hewan-hewan itu ya, hewan-hewan bisa bertengger tuh, burung ya yang di udara itu bertengger di situ. Bahkan hewan-hewan yang di darat bisa berteduh di bawah pohonnya. Luar biasa ya. Wah, luar biasa sekali. Tuhan Yesus kita luar biasa, sangat baik menciptakan sesuatu itu menjadi bermanfaat buat manusia. Karena Tuhan Yesus sangat sayang kepada manusia ya. Demikian juga kepada adik-adik yang masih kecil-kecil ya. Nah, begitu juga dikatakan dengan kerajaan Allah ya. Kerajaan Allah itu bertumbuh di dunia ini. Dan kenapa ada kerajaan Allah? Untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa, bagi manusia, bukan hanya yang ada di negara kita, tapi juga di negara luar ya. Mereka yang percaya kepada Yesus. Tadi ada juga selain sesawi dikatakan ada ragi. Ragi itu apa? Nah, ya, Alena tahu nggak ragi? Kalau tadi dari firman Tuhan sih katanya untuk apa tuh? Diaduk ke dalam tepung. Iya, diaduk ke dalam tepung. Nah, adik-adik tuh ada yang sama mamahnya, coba tanyakan ya. Ketika adik-adik tuh tahu kue yang bulat terus ada bolong di tengahnya, apa namanya? Apa adik? Teman-teman apa namanya? Ayo. Donat. Iya, donat. Kemudian selain donat ada bolu ya. Ada bolu juga. Ada apa lagi ya? Apalagi coba Alena? Apalagi teman-teman? Pizza. Iya, pizza ya.
Nah itu, nah adonan-adonan yang tadi disebutkan, makanan-makanan itu memakai ragi. Ragi itu untuk apa? Untuk supaya makanan itu menjadi halus, kemudian mengembang. Nah jadi cantik tentunya ya. Melalui perumpamaan tadi, firman Tuhan katakan dari biji sesawi ya, biji sesawi dan ragi ini hanya kecil tetapi bermanfaat ya. Begitu juga dengan kerajaan Allah. Kita adalah anak-anak Allah. Kalau pada saat Paskah kemarin kita Tuhan Yesus bangkit untuk seumat manusia ya, untuk bisa kita merasakan kerajaan Allah ada di dunia ini ya, untuk kehidupan orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus menjadi berkat, bukan hanya untuk dirinya sendiri tapi untuk orang di sekitarnya juga ya, untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, supaya orang mengenal Tuhan Yesus ya. Ada mungkin yang pernah dengar nih, cabai rawit kecil-kecil seperti cabai rawit, artinya apa sih itu Alena? Itu kalau nggak salah artinya tuh ya cerdik, pandai, apalagi ya, ampuh, bermanfaat, biar kecil gitu ya Tante Shana ya. Iya bener banget ya, biar kecil, seperti cabai rawit ya, pedas, kecil tapi pedas ya, bermanfaat. Cabai rawit itu ada mengandung vitamin C-nya juga adik-adik ya. Jadi kalau mau makan sambal, kalau mama misalnya masak di rumah ada sambalnya, nggak apa-apa dimakan sedikit ya. Nah di sekitar kita banyak kecil tapi punya manfaat yang sangat besar ya. Meskipun kecil tapi bermanfaat. Misalnya apa coba Alena? Apa ya? Oh iya, kalau kita sakit teman-teman, kalau sakit itu kan minum obat tuh. Nah obatnya kan kecil-kecil tuh tapi banyak. Nah apakah itu juga Tante Shana? Iya benar, obat kecil-kecil tapi itu ketika masuk ke dalam tubuh menjadi obat ya, menjadi obat. Nah itu juga hal yang kecil tapi bermanfaat. Ada banyak hal yang lain. Nah begitu juga dengan kalian nih anak-anak sekolah minggu ya, meskipun masih kecil, masih anak-anak ya, ukuran tubuhnya kan masih kecil-kecil nih. Yang bayi udah mulai bisa berjalan ya, dari merangkak berjalan tumbuh semakin besar ya. Nah kalian harus menunjukkan manfaatnya bagi kehidupan orang lain dan kehidupan bersama. Nah, baik di tengah-tengah keluarga, kalau dulu sekolah ya dengan teman-teman sekolah ya, di rumah dengan teman-teman sekolah minggu, atau teman-teman yang ada di sekitar rumah kalian ya. Nah untuk jadi bermanfaat itu bisa dimulai dari hal-hal yang kecil. Gimana caranya Tante Shana supaya walaupun masih kecil tapi bisa bermanfaat dan jadi berkat tuh bagi banyak orang, supaya kita disayangi semua orang, terlebih lagi disayangi Tuhan Yesus. Alena mau banget. Iya puji Tuhan ya. Nah tuh teman-teman Alena di rumah juga mau seperti itu ya. Bagaimana sih? Nah misalnya nih saat di rumah, bantulah orang tua ya. Apa saja sih pekerjaan di rumah? Misalnya mau yang laki-laki, mau yang perempuan harus belajar membantu mama papa di rumah ya. Apalagi sekarang kan banyak waktu di rumah ya. Waktunya makin banyak, ayo makin banyak bisa melakukan hal-hal yang bermanfaat. Misalnya menyapu, mencuci piring, yang punya adik menjaga adik ya, membantu papanya bersih-bersih, misalnya mencuci apa yang bisa dilakukan di menyiram tanaman ya. Nah ketika ada di luar rumah saat ini, kita kan nih lagi masa pandemi ya, memakai masker. Oh iya betul
masker untuk melindungi diri kita juga orang lain yang ada di sekitar kita. Rajin mencuci tangan, terus jangan buang sampah sembarangan. Kalau pas lagi di jalan, lagi makan, sampahnya disimpan dulu, baru nanti dibuang ke tempat sampah. Gitu sana ya. Iya bener banget ya, pinter. Nah, anak-anak sekolah minggu harus berdampak yang positif ya, walaupun masih kecil, bagi orang lain ya. Kalau dari kecilnya aja dia sudah melakukan hal-hal yang benar, hal-hal yang baik, berdampak baik ya, memperlihatkan bahwa anak Tuhan Yesus itu berbeda ya. Jangan berdampak yang negatif ya. Misalnya apa coba? Ayo, apa yang berdampak negatif itu? Ayo Alena kasih contoh. Yang berdampak negatif itu melawan orang tua, melawan guru, malas, nggak rajin tuh baca Alkitab, nggak rajin berdoa, suka berkelahi, yang kayak gitu tuh, terus mencontek, itu semua kan berdosa, nggak boleh, ya kan Tante Siana? Iya betul, itu nggak boleh ya. Apa yang dikatakan Alena tadi itu nggak boleh kita lakukan ya. Harus tetap tekun, rajin, supaya firman Tuhan yang didengar setiap minggunya ya. Kalau misalnya adik-adik yang sudah bisa mencatat, boleh dicatat. Nanti ketika ada waktu senggang, dibaca kembali ya. Bagaimana nih hidup kita yang masih kecil, tapi boleh bermanfaat bagi orang di sekitar kita, bagi banyak orang ya. Penuh dengan berkat, berdampak yang positif bukan yang negatif seperti yang disampaikan tadi ya. Seperti di dalam firman Tuhan tadi dikatakan, seperti perumpamaan biji sesawi, daging kecil tapi bermanfaat ya, sehingga kita boleh menciptakan surga di tengah-tengah keluarga kita, menciptakan surga juga bagi teman-teman. Ketika ada teman-teman, orang lain di sekitar kita itu betah berada bersama dengan kita. Kok katanya anak itu berbeda ya? Kenapa seperti itu? Iyalah, karena kan anak Tuhan Yesus mah kan harus beda, nggak boleh sama, harus berdampak yang positif. Wah, senang sekali. Alina maulah walaupun masih kecil tapi bermanfaat seperti biji sesawi dan ragi tadi. Terima kasih ya Tante Siana ya. Iya, sama-sama Alena. Terima kasih juga ya buat adik-adik yang sudah mendengar Tuhan pada pagi siang hari ini. Ayo sama-sama ya, melalui pesan firman Tuhan pada saat ini, ingat, gak boleh lagi tuh hal-hal yang negatif tadi boleh dilakukan, tapi hal-hal yang positif, hal-hal yang baik, mungkin kecil tapi bermanfaat. Puji Tuhan, terima kasih kita kepada Tuhan karena Tuhan Yesus sudah menyertai kita sampai dengan saat ini ya. Kita sudah selesai dengan firman Tuhan yang kita sudah dengar. Ayo, saatnya kita mau berdoa, mengucap syukur ya. Ayo kita mengucap syukur sama Tuhan karena Tuhan Yesus sudah menyertai ibadah kita dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Ya, kita nanti ketemu lagi minggu depan dengan cerita firman Tuhan yang berbeda ya, sehingga membuat kita semakin mencintai Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih buat firman Tuhan yang sudah kami dengar pada siang hari ini. Terima kasih Tuhan, kami anak-anak sekolah minggu, biar masih kecil, biar kami boleh berdampak positif, berdampak baik di tengah-tengah dimanapun kami berada saat ini. Biarlah tiap kiranya Tuhan Yesus mau menyertai anak-anak di rumah, berkati mama papanya, berkati juga Tuhan orang-orang di sekitar kami, supaya kami bisa menjadi berbeda
bahwa kami adalah anak-anak Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman Tuhan, buat pujian juga. Semuanya kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami percayakan sepanjang hari ini ke dalam tangan Tuhan. Kami sudah berdoa dan kami sudah mengucap syukur. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kita yang sudah diberkati semua katakan amin. Amin, puji Tuhan. Sampai ketemu lagi ya teman-teman di rumah. Ayo kita berlomba menjadi anak-anak kecil yang bermanfaat. Shalom, sampai ketemu lagi. Shalom, shalom, sampai ketemu lagi.